Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, pada hari ini Bu Ida akan menerangkan tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Jadi tarikan atau dorongan pada suatu benda itu adalah gaya. Jadi gaya yang dimaksud dalam fisika itu kalau tidak gaya tarik ya gaya dorong. Bukan gaya ketika kamu sedang berfoto atau gaya model rambut kamu, itu bukan. Gaya dapat mengakibatkan 1. Perubahan gerak benda, 2. Perubahan arah gerak benda, 3. Perubahan kecepatan benda, 4. Perubahan bentuk benda. Sekarang yang pertama, perubahan gerak benda. Contohnya, benda diam jadi bergerak karena diberi gaya dorong. Contoh yang lain, nah ini benda bergerak jadi diam karena diberi gaya dorong yang arahnya ke bawah oleh anak ini. Jadi benda bergerak jadi diam. Selanjutnya, gaya dapat mengakibatkan perubahan arah gerak benda. Nah ini bola yang asalnya ke anak ini diberi gaya dorong, akhirnya kembali. Jadi gaya dapat menyebabkan perubahan arah gerak benda. Contoh yang lain. Nah, bola ini asalnya dilempar ke atas. Mengapa arahnya berubah jadi ke bawah? Karena adanya gaya tarik, yaitu gaya tarik bumi. Perubahan kecepatan benda ini adalah gambar orang yang mendorong sepeda. Dengan didorongnya sepeda oleh orang ini, maka kecepatannya berubah jadi tambah cepat. Ini juga kecepatannya berubah jadi tambah cepat karena diberi gaya dorong oleh temannya yang naik sepeda motor ini. Gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Ini contohnya adalah plastisin yang bisa dirubah menjadi bentuk mainan yang macam-macam. Contoh yang lain adalah membuat gerabah. Ini juga dapat menyebabkan perubahan bentuk benda sesuai dengan yang diinginkan. Satuan gaya menurut MKS atau SI adalah Newton, menurut CGS adalah Dina. Satuan gaya yang lain adalah kilogram force atau KGF dan gram force atau GF. 1 Newton itu 10 pangkat 5 Dina, 1 Dina 10 pangkat min 5 Newton. Gaya dibagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh, yang nomor 2 adalah gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi akibat dua benda yang bersentuhan. Contohnya adalah gaya otot. Ini anak mendorong meja ini menyentuh meja. Contoh yang lain yaitu gaya gesek. Nah, ini gaya gesek antara rem dengan pelek yang bisa menyebabkan sepeda jadi berhenti. Selanjutnya tentang gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi akibat dua benda yang saling bergesekan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek ada 2, yaitu gaya gesek statis atau disingkat dengan Fs, terjadi pada benda yang diam atau hampir bergerak. Yang nomor 2 adalah gaya gesek kinetis atau disingkat dengan Fk, terjadi pada benda yang sedang bergerak. Ini adalah gambar neraca pegas. Ini benda ini ditarik arahnya ke kanan. Nah, ini gaya geseknya arahnya ke kiri. Nah, ini contoh yang lain. Ini seorang mendorong almari, arah gerak benda adalah ke kanan. Jadi arah gerak benda sesuai dengan arah gaya yang diberikan. Gayanya ke kanan, arah geraknya juga ke kanan. Nah, ini gaya geseknya antara almari dengan lantai. Ini gaya geseknya yaitu arahnya ke kiri. Ini adalah arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda.
Gaya gesek dipengaruhi oleh satu, berat benda. Semakin berat benda maka gaya geseknya semakin besar. Semakin kecil berat benda maka gaya geseknya juga semakin kecil. Nomor 2 adalah luas bidang yang bersinggungan. Semakin luas bidang yang bersinggungan, gaya geseknya semakin besar. Semakin kecil luas bidang yang bersinggungan, maka gaya geseknya semakin kecil. Nomor 3 adalah kekasaran bidang yang bersinggungan. Semakin kasar bidang yang bersinggungan, maka gaya geseknya semakin besar. Semakin licin bidang yang bersinggungan, maka gaya geseknya semakin kecil. Sekarang cara memperkecil gaya gesek. 1 yaitu dengan mengurangi berat benda. 2 memasang roda. 3 bentuk aerodinamis yaitu bentuk yang lancip. Ini nomor 2 dan 3 itu yaitu dengan memperkecil luas bidang yang bersinggungan sehingga gaya geseknya itu kecil. 4 permukaan benda dibuat halus atau licin. 5 memberi minyak pelumas atau oli. 6 memberi tepung atau bedak di papan karambol. 7 memberi air sabun. 4, 5, 6, dan 7 yaitu dengan memperkecil kekasaran bidang yang bersinggungan. Nah, ini adalah contoh dengan memberi roda, maka gaya geseknya semakin kecil karena luas bidang yang bersinggungan itu semakin kecil. Ini adalah sistem aerodinamika pada bodi mobil, yaitu bentuk lancip. Jadi ini adalah untuk memperkecil gaya gesek antara mobil dengan udara. Nah, ini oli ini untuk memperkecil gaya gesek pada mesin sepeda motor atau mobil. Nah, ini adalah untuk memperkecil gaya gesek dengan cara memberi tepung atau bedak pada papan karambol. Cara memperbesar gaya gesek yaitu dengan cara memberi karet. 2 tonjolan pada permukaan sepatu bola. 3 permukaan benda dibuat kasar. Ban kendaraan diberi alur. Paku bergerigi pada sepatu pendaki gunung. Memberi magnesium pada tangan pemanjat tebing dan angkat berat. Memperlebar permukaan atau parasut penerjun payung. Menambah beban. Nah, ini dengan memberi karet maka untuk memperbesar gaya gesek, sehingga kalau gaya geseknya besar maka sepeda bisa cepat berhenti. Ini adalah sepatu olahraga untuk memperbesar gaya gesek supaya tidak terpleset. Ini adalah memberi alur pada ban mobil untuk memperbesar gaya gesek. Ini adalah paku bergerigi pada sepatu pendaki gunung, dan ini adalah memberi magnesium pada tangan pemanjat tebing atau angkat berat. Ini adalah tempat magnesium pada pemanjat tebing, dan ini adalah memperlebar parasut penerjun payung untuk memperbesar adanya gaya gesek dengan udara. Kalau orang ini jatuh ke bawah, maka gaya gesek dengan udara arahnya ke atas, sehingga dia jatuhnya bisa perlahan supaya ini penerjun payungnya tidak cedera. Gaya gesek yang menguntungkan, ban dibuat bergerigi supaya tidak selip. Gesekan antara kanvas rem dengan pelek bermanfaat agar sepeda dapat berhenti. Gesekan yang terjadi di antara gergaji dan kayu bermanfaat sehingga kayu dapat dipotong. Gesekan antara amplas dan kayu bermanfaat sehingga kayu menjadi lebih halus. Gaya gesek yang merugikan. Gesekan antar bagian-bagian mesin pada sepeda motor. Nah, ini merugikan. Supaya tidak terjadi gesekan, maka gaya geseknya harus diperkecil, yaitu dengan cara memberi oli. Gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan menyebabkan ban mobil cepat aus. Gaya gesekan udara pada mobil menyebabkan mobil tidak dapat bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Nah, untuk
memperkecil adanya gaya gesekan mobil dengan udara, maka mobil dibentuk aerodinamis atau lancip di bagian depan supaya gaya geseknya dengan udara itu semakin kecil dan mobil dapat bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Nah, sampai di sini ini adalah semuanya tentang gaya sentuh yang terdiri dari gaya otot dan gaya gesek. Selanjutnya adalah gaya tak sentuh. Adalah gaya yang dapat terjadi walaupun dua benda tidak bersentuhan. Contohnya adalah magnet. Nah, ini paku dapat ditarik oleh magnet walaupun tidak bersentuhan. Contoh yang lain gaya tak sentuh adalah gaya listrik. Nah, ini kertas dapat ditarik oleh penggaris walaupun tidak bersentuhan karena penggaris plastik yang sudah digosok dengan rambut ini mengandung gaya listrik. Selanjutnya adalah gaya gravitasi. Nah, ini buah yang jatuh menuju ke bawah karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Selanjutnya adalah yang belum mengklik subscribe, silahkan diklik dulu subscribe-nya. Gaya memiliki nilai dan arah. Gaya dapat diukur dengan menggunakan alat yaitu dinamometer atau neraca pegas. Ini adalah gambar neraca pegas. Nah, ini neraca pegas, macam-macam neraca pegas. Ini ada satuannya, ini adalah skalanya, ini adalah 0, ini 0,5. Kemudian ini adalah 1, ini 1,5, ini satuannya Newton. Ini satuannya 2, yang ini Newton, yang ini adalah gram. Skalanya adalah 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10 Newton. Kalau ini satuannya adalah ini Newton, yang ini kilogram volt. Skalanya ini adalah 0, 50, 100. Ini adalah satuannya adalah Newton. Cara menggunakan neraca pegas dengan meletakkan benda di pengaitnya ini, kemudian di sini pernya itu akan turun menunjukkan angka tertentu sesuai dengan berat benda. Nah, ini dengan meletakkan benda di sini maka ini akan turun. Ini adalah cara menggunakan neraca pegas. Gaya dapat dilukiskan dengan sebuah anak panah. Panjang anak panah menunjukkan nilai gaya. Ujung anak panah menunjukkan arah gaya. Jadi semakin panjang anak panah maka nilainya semakin besar. Jadi kalau sekian ini 5 Newton, maka 10 Newton, maka panjangnya juga harus lebih panjang daripada yang 5 Newton. Nah, ujung anak panah menunjukkan arah. Kalau ini namanya ke kanan, kalau ini ke bawah. Jadi ini ke kanan 5 Newton, kalau ini ke bawah 10 Newton. Selanjutnya adalah resultan gaya. Dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja dapat diganti dengan satu gaya. Jumlah dari beberapa gaya yang bekerja pada satu titik kerja disebut resultan gaya. Resultan gaya yang searah. Jadi ini kalau ada 3 buah gaya, F1, F2, dan F3. Caranya mencari resultan gayanya adalah dengan cara ditambahkan. Nah, 3 buah gaya ini bisa diganti satu gaya. Jadi ini resultan gaya itu boleh diganti dengan F. F itu menggantikan 3 buah gaya itu diganti dengan satu gaya. Rumusnya sama antara gaya pengganti sama resultan gaya, ini rumusnya sama. Hanya saja kalau gaya pengganti dilambangkan dengan F besar, kalau resultan gaya di sini adalah dengan R besar. Rumusnya sama, kalau searah cukup ditambahkan. Contoh soal nomor 1. Pada gambar di bawah ini, besar dan arah resultan gaya adalah, ini ada 3 buah gaya, 5 Newton ke kiri, 9 Newton ke kiri, dan 14 Newton juga ke kiri. Ketiga gaya ini searah. Berapakah resultan gayanya? Cukup ditambahkan. R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Jadi ditambahkan, arah resultan gayanya kemana? Ke kiri. Contoh yang lain. Ini ada mobil didorong oleh 3 orang ke kanan. Sebuah mobil didorong oleh 3 orang ke kanan masing-masing dengan gaya 50 Newton, 60 Newton, dan 70 Newton seperti gambar di atas. Besar resultan gaya dan arahnya adalah
Cukup ditambahkan resultannya, yaitu 50 ditambah 60 tambah 70, 180 Newton, arahnya ke kanan. Resultan gaya yang berlawanan arah, ini ada dua buah gaya, F2 ke kanan, F1 ini ke kiri. Maka resultan gayanya adalah F2 dikurangi dengan F1, dengan syarat F2 lebih besar daripada F1. Dari mana tahu kok F2 nya lebih besar? F2 ini panjang anak panahnya kan lebih panjang, berarti yang F2 ini lebih besar daripada F1. Kalau dalam contoh soal dinyatakan dengan angka. Arah resultan gaya searah dengan F2, yaitu searah dengan gaya yang nilainya lebih besar. Karena yang lebih besar ini adalah yang ke kanan, berarti pada gambar ini nanti resultan gayanya adalah arahnya ke kanan. Contoh soal. Pada gambar di bawah ini, besar dan arah resultan gaya adalah, ini ada 3 buah gaya arahnya ke kiri dan ada 2 buah gaya arahnya ke kanan. Nah, yang ke kiri ini nilainya lebih besar, sehingga untuk F2 itu kita ambil yang ke kiri. F1 ditambah F2 ditambah F3, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 8, dikurangi dengan yang F1. F1 kita ambil yang ke kanan. Di sini ada F4 dan F5, kita tambahkan dulu karena ini searah. 2 ditambah 4. Untuk yang ke kiri setelah ditambahkan ketemu 15. Untuk yang ke kanan setelah ditambahkan ketemu 6. 15 dikurangi 6 sama dengan 9 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri, karena yang nilainya lebih besar arahnya ke kiri. Contoh yang lain. Fikri dan Raihan melakukan tarik tambang dalam arah yang berlawanan. Raihan menarik ke arah kanan dengan gaya 50 Newton, sedangkan Fikri menarik ke arah kiri dengan gaya 70 Newton. Arah dan resultan gaya pada kasus tersebut adalah, kita lihat yang lebih besar adalah 70 Newton arahnya ke kiri. Berarti yang kita pakai sebagai F2 yaitu yang 70 Newton dikurangi yang 50 Newton yang arahnya ke kanan. 70 dikurangi 50 sama dengan 20 Newton. Arahnya mana? Arahnya ke kiri, karena yang ke kiri nilainya lebih besar. Resultan gaya yang saling tegak lurus, ini ada 2 buah gaya. F1 arahnya ke kanan, F2 arahnya ke atas. F1 dan F2 ini saling tegak lurus. Maka besar resultan gayanya adalah akar kuadrat dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Contoh soal, 2 buah gaya setitik tangkap saling tegak lurus, besarnya masing-masing 12 Newton dan 15 Newton. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah, nah ini F1 sama F2 ini saling tegak lurus. Maka R sama dengan akar daripada F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 144 ditambah 25, ketemu akar 169 sama dengan 13 Newton. Ini contoh 2 gaya yang saling tegak lurus. Sampai di sini penjelasan saya. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.